Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan pengertian agama dan anak usia dini. Agama ini berasal dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak dan gama artinya kacau. Agama adalah artinya tidak kacau atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencari arah atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Latin, agama disebut religare yang artinya mengembalikan ikatan atau memulihkan hubungannya dengan ilahi. Menurut Harun Nasution bahwa agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Sedangkan untuk anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Pada tahap ini, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat baik secara fisik maupun mental, sehingga membentuk generasi yang cerdas, beriman, bertakwa, serta berbudi luhur. Sebaiknya dimulai pada masa tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada usia ini merupakan masa yang benar-benar sangat berharga bagi anak dan tepat untuk menanamkan fondasi kepribadian. Oleh sebab itu, masa usia dini ini disebut masa keemasan atau juga golden age. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik keagamaan pada anak. Untuk karakteristik keagamaan pada anak sendiri ada 3 teori. Yang pertama adalah teori rasa ketergantungan, di mana pada dasarnya ketika seorang lahir, mereka sudah memiliki 4 keinginan atau 4 kebutuhan. Yang pertama adalah keinginan untuk dijaga, yang kedua adalah keinginan untuk mencoba hal-hal baru, yang ketiga adalah keinginan mendapatkan tanggapan, dan yang keempat adalah keinginan untuk dikenal. Maka pada dasarnya, ketika seorang bayi lahir, mereka sudah memiliki rasa ketergantungan dan melalui pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan, maka keagamaan pada seorang anak akan terbentuk. Dan yang kedua adalah teori insting keagamaan. Saat kita lahir atau saat seorang bayi lahir, kita sudah memiliki beberapa insting. Nah, insting tersebut salah satunya adalah insting keagamaan. Namun, insting keagamaan ini tidak 100% akan kelihatan tindakannya, karena fungsi kejiwaan pada diri seseorang atau pada diri seorang anak haruslah diasah terlebih dahulu, diberi masukan terlebih dahulu mengenai keagamaan dan yang lainnya. Maka dari itu, ketika usia anak belum menginjak usia 7 tahun, mereka itu sudah harus diajarkan atau diperkenalkan dengan pendidikan keagamaan, seperti bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan atau hubungan manusia dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah teori fitrah. Nah, teori fitrah tersebut adalah potensi gitu yang sudah dimiliki oleh manusia ketika mereka lahir, di mana potensi ini mereka tuh yakin Tuhan itu ada. Mereka juga yakin bahwa mereka itu mempunyai keimanan yang besar untuk Tuhan mereka atau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bahwa Allah lah yang menciptakan manusia, Allah lah yang menciptakan alam semesta dan yang lainnya. Namun dalam Islam, untuk potensi keagamaan sendiri itu haruslah disesuaikan dengan lingkungannya. Artinya, jika lingkungan yang ditempati oleh seorang anak itu tidak menjamin keagamaan pada diri anak tersebut terkuasai atau terkontrol gitu ya, maka potensi keagamaan tersebut tidak akanlah muncul atau tidak akan tumbuh pada diri seorang anak. Dan dalam keadaan mendesak, kita bisa tahu bahwa potensi seseorang itu ada atau tidak, karena ketika mereka mendesak, maka mereka akan mengingat Tuhan. Namun ketika keadaan biasa saja, terkadang mereka mengingkarinya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor timbulnya agama pada anak. Kalau kita mau pakai pendekatan dikotomi lingkungan gitu ya, yang dibagi secara internal atau eksternal,
semua faktor timbulnya agama pada anak bisa diandalkan ke dalam dua hal itu. Namun, kalau kita menilik secara teori psikoanalisis, di mana penjelasannya berdasarkan psikologi dan lebih spesifik, kita bisa mengambil 3 hal faktor yang menyebabkan atau menjadi pemicu timbulnya agama pada anak. Yang pertama, adanya kepercayaan agama ini dianggap sebagai hasil pemikiran tanda kutip kekanak-kanakan yang berdasar pada kelezatan atau kenikmatan dan percaya akan suatu kekuatan yang mutlak. Saya bakal sebutin dulu ketiga teorinya, ketiga faktornya berdasarkan teori, dan kemudian nanti akan saya jelaskan. Lalu yang kedua ada sikap seseorang terhadap Allah adalah pengalihan dari sikapnya terhadap ayahnya yang berupa campur antara takut dan butuh. Lalu yang ketiga, berdoa gitu ya, atau doa dan ibadah yang lainnya adalah cara yang tidak disadari untuk mengurangi rasa tenggelam dalam pengalaman. Ini kalau kita ambil dalam teori psikoanalisis tentang agama. Namun pada realitanya hal ini tidak dapat dibenarkan gitu, tidak dapat diterima secara mentah, secara literal, tidak cukup. Karena faktor-faktor ini perlu diteliti lebih lanjut. Apakah ini terhitung masih subjektif atau tidak? Nah, adapun kalau kita melihat teori-teori yang tadi itu tentu saja menganalisa apa yang terlihat, yaitu berdasarkan sikap. Gitu. Dan kalau kita mau ngelihat dari kepercayaan, bukan kepercayaan ya, lebih ke aliran-aliran lain, banyak yang menyatakan bahwa faktornya tidak hanya itu. Kalau kita lihat, kalau kita pakai pendekatan ide, yang pertama mungkin contohnya nativisme. Nativisme ini ngasih tahu bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak gitu ya, untuk nantinya ia memilih agama, memilih kepercayaannya adalah sifat bawaan dari lahir secara biologis. Intinya nativisme ini bilang kalau pemilihannya terhadap agama itu berdasarkan keturunan, sifat-sifat yang ayah dan ibunya bawa secara gen. Nah, kalau kita melihat ide yang lain yang jelas-jelas bertolak belakang dengan nativisme ini adalah empirisme. Empirisme ini menitik beratkan pandangannya pada faktor eksternal yang berupa tingkah laku gitu. Jadi kalau yang tadi benar-benar hanya dari gen ayah ibu, kalau yang ini berdasarkan eksternal gitu. Dan yang ketiga ada konvergensi, yaitu usaha untuk menggabungkan keduanya, yang mana bilang bahwa pemilihan agama pada anak tergantung ke dalam dua hal tersebut, hereditas iya, keturunan iya, sifat biologis yang dibawa gen iya, dan juga faktor eksternal atau lingkungan. Secara agama, kita bisa lihat bahwa titik tengah adalah bukan pada konvergensi, tapi pada Islam tentunya, di mana setiap anak yang lahir adalah fitrah dan berdasarkan pengalamannya, pengalaman didikannya, pengalaman pergaulannya, dia akan berubah, dia akan memutuskan, dia akan memiliki pertimbangan mau memilih atau mau timbul warna agama apa pada dirinya gitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mindawati dengan NIM 1908753. Di sini saya akan menjelaskan terkait sifat agama pada anak.
Sifat agama pada anak tumbuh mengikuti pola ideas konsep authority. Artinya, ide keagamaan pada anak tumbuh dan dipengaruhi oleh faktor luar dari diri mereka itu sendiri. Orang tua mempunyai pengaruh terhadap anak sesuai dengan prinsip eksplorasi yang mereka miliki. Nah, maka dari itu, di sini ada 7 poin, 7 sifat agama pada anak yang dituliskan oleh Jalaluddin dalam buku Psikologi Agama. Yang pertama ada unreflektif atau tidak mendalam, yang kedua adalah egosentris, yang ketiga adalah anthropomorphic, yang keempat adalah eksperimentasi, inisiatif, juga spontanitas, yang kelima adalah verbal dan ritualis atau ucapan dan juga praktik, yang keenam adalah imitatif atau suka meniru, dan yang ketujuh adalah pneumonius atau rasa heran dan kagum. Nah, di sini saya akan bahas poin yang pertama, yaitu unreflective atau tidak mendalam. Berdasarkan penelitian Martian tentang sejumlah konsep ketuhanan pada diri anak, menunjukkan bahwa 73% mereka menganggap Tuhan itu bersifat seperti manusia. Lalu yang kedua, ajaran agama cenderung diterima begitu saja tanpa kritik. Dan yang ketiga, kebenaran tidak begitu mendalam. Sebagai contoh, seorang anak yang lewat di depan sebuah toko mainan, ia menginginkan mainan tersebut dan kemudian berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengabulkan doanya agar ia mendapatkan mainan yang dia inginkan. Sampainya di rumah, orang tuanya sang ibu memberitahu bahwa ketika kita berdoa, kita tidak bisa memaksakan kehendak Tuhan untuk mengabulkan apa yang kita inginkan. Lalu ketika berdoa tidak dikabulkan, anak tersebut jadi bertanya, mengapa demikian? Nah, itu merupakan salah satu contoh sifat agama pada anak pada poin yang pertama, yaitu unreflective atau tidak mendalam. Ya. Poin yang kedua adalah egosentris. Egosentris ini adalah memahami dan memandang agama dari sudut pandang pribadi. Selanjutnya adalah anthropomorphic. Anthropomorphic adalah konsep ketuhanan digambarkan sebagai aspek-aspek kemanusiaan. Jadi, secara singkatnya, anak menganggap bahwa Tuhan itu memiliki sifat seperti manusia. Untuk contohnya, di sini sebagaimana disebutkan dalam buku Psikologi Agama karya Jalaluddin, contohnya seperti pekerjaan Tuhan adalah mencari dan menghukum orang-orang yang jahat. Selain itu, anak juga beranggapan bahwa Tuhan memiliki wajah, memiliki telinga, dan juga yang menggambarkannya seperti sosok manusia. Konsep ketuhanan ini mereka bentuk berdasarkan fantasi anak-anak itu sendiri gitu. Ya, selanjutnya poin yang keempat dari sifat agama pada anak adalah eksperimentasi, inisiatif, dan spontanitas. Nah, sebagai contoh ketika kita mengatakan bahwa Tuhan berada di atas sana, berada di surga, maka dengan spontan anak akan menengadah ke langit, dan ketika ditanya mengapa, anak lalu menjawab sedang melihat keberadaan Tuhan secara tersendiri. Anak mengungkapkan pandangan teologisnya. Ungkapan anak tentang Tuhan itu bernada individualistis, emosional, spontan, tapi penuh arti teologis. Poin yang selanjutnya adalah ucapan dan praktik atau verbalis dan juga ritualis. Berkaitan dengan ucapan juga praktik atau verbal dan ritualis, kehidupan agama pada anak-anak sebagian besar tumbuh mula-mula secara verbal dan ritualis. Contohnya, anak mulai menghafal kalimat-kalimat keagamaan seperti kalimat Alhamdulillah, Subhanallah, dan kalimat-kalimat keagamaan yang lain, dan anak tersebut mempraktikkan ajaran agama. Nah, mempraktikannya dalam hal seperti sholat, mengaji, dan lain sebagainya. Poin yang selanjutnya adalah imitatif atau suka meniru. Anak-anak adalah peniru yang ulung, peniru yang baik. Ketika orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya melaksanakan berdoa, sholat, atau beribadah, atau mengucapkan kata-kata gitu, dengan mudahnya anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya gitu, atau orang-orang di sekitarnya. Ya, dan poin yang terakhir dari
dari sifat agama pada anak ini adalah rasa heran atau kagum. Nah, rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan yang terakhir pada anak. Nah, dalam Islam, rasa kagum itu muncul ketika kita memberikan pemahaman atau ketika anak mengenal sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Dengan kita menceritakan kepada anak bahwa Allah memiliki sifat maha melihat, maha mendengar, maha mengabulkan dan sebagainya, itu akan muncul rasa kagum dari seorang anak terhadap Tuhannya. Rasa heran dan kagum ini merupakan konsekuensi dari kebutuhan anak akan hal yang baru. Seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya adalah perkembangan agama pada anak. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dengan membawakan sebuah pantun. Pergi berlibur ke kota Kediri. Dengan keluarga naik kereta. Nama saya Nasyila Putri, gadis cantik asal Jakarta. Ya, oke. Menurut sumber yang saya baca, ada sebuah pendapat dari Dr. Zakiyah Darajat bahwa perkembangan agama pada anak sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilalui oleh sang anak ini nih. Nah, jadi ketika sang anak sudah dididik untuk dalam pengetahuan agama sedari kecil, maka nanti sang anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan pada hidupnya. Nah, sebaliknya, jika sang anak tersebut tidak dididik dengan ilmu-ilmu agama dari kecil, pemahaman agama, maka dia akan tumbuh ya seperti apa yang ditanamnya dulu gitu. Jadi dia akan hidup bebas dan merasa tidak punya pegangan dalam agama gitu. Akan bertingkah dan berlaku seenaknya mungkin, yang tidak sesuai dan bahkan keluar dari jalur hukum agama Islam. Oke, lanjut. Ada lagi dalam buku Psikologi Agama yang disusun oleh Profesor Dr. Jalaluddin menyebutkan bahwa menurut penelitian Ernest Harms dalam bukunya Development of Religious on Children, bahwa perkembangan anak-anak ini melalui 3 fase atau tingkatan. Tingkatan pertama itu tingkat dongeng. Nah, ini mungkin teman-teman udah paham ya, tingkat dongeng itu kayak apa gitu. Nah, kalau saya pribadi, versi saya pribadi adalah tingkat dongeng sendiri itu saya pernah melihat ketika om saya ini mengajarkan kepada anaknya tentang tauhid gitu, pengenalan ke Allah dulu gitu. Allah itu apa? Allah itu siapa gitu. Pastinya ya, Allah itu yang menciptakan kita, Allah itu Tuhan kita atau Rob dan Ilah kita. Nah, cara pengenalannya itu lewat media yang sekarang gitu teman-teman. Jadi menggunakan media yang media elektronik yang mendukung di zaman sekarang ini. Dia kasih contoh gambar-gambar kayak ada pohon, kayak ada matahari, bulan, bintang gitu. Ditanya, ketika dia memberi pemahaman kepada anaknya, dia berusaha untuk follow up atau bertanya kembali kepada sang anak tersebut. Siapa yang menciptakan kamu? Dikasih gambar pohon. Apakah ini yang menciptakan kamu? Sang anak menjawab tidak, bukan. Itu bukan Allah, itu pohon gitu. Pohon itu Tuhan, bukan. Pohon itu makhluk ciptaan Allah. Sang anak menjawab seperti itu. Nah, lanjut di tahap kedua adalah tingkat kenyataan. Nah, ini setara tingkat usia sekolah dasar teman-teman gitu. Jadi di sini mulai paham gitu Allah itu siapa, dan bahasanya udah pemikirannya udah tidak perlu dianalogikan lagi gitu. Jadi sudah mulai paham, walau memang masih perlu banget bimbingan dari keluarga dan orang tua. Nah, yang ketiga tingkat individu. Nah, pada masa ini anak udah mulai mempunyai nilai sendiri gitu tentang Tuhan mereka, tentang pemahaman agama mereka gitu. Yang dimana mereka sudah mulai bisa berpikir gitu kayak, oh ternyata ini gitu. Bahasanya kita bisa menganalogikan gitu kepada anak, kita bisa memberikan mereka apa bahasanya tuh kayak memberikan mereka ilmu-ilmu, memberikan mereka pemahaman-pemahaman yang mereka mudah cerna, yang nantinya mereka bisa berpikir sendiri oleh logika dan akal mereka gitu.
dan di situ mereka udah yakin gitu kalau memang Allah itu ada gitu. Nah, segitu aja perkembangan agama pada anak, karena fase ini adalah fase terpenting kepada kita selaku keluarga dan calon orang tua untuk mempelajari mengenalkan tauhid pada anak, yang dimana nanti anak kita sendiri harus punya pegangan yang teguh untuk meyakini Tuhannya, untuk meyakini ajaran agamanya yang selama ini dia jalani. Oke, sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nur Rafida Rahma dengan NIM 1908172. Selanjutnya ini saya akan membahas tentang pendekatan pembinaan agama pada anak. Sudah kita ketahui bahwasannya pembinaan agama pada anak merupakan hal yang paling penting dalam mendidik gitu ya. Yang tentu pendidikan tersebut berlandasan atau berdasarkan dengan Al-Quran, hadis, ataupun mengambil contoh sendiri dari teladan Nabi Muhammad SAW. Adapun keteladanan yang dapat diambil sebagai contoh itu berupa dari tingkah laku, kemudian ucapan, rasa cinta, ataupun rasa kasih sayang yang Rasulullah tunjukkan kepada anak-anak tanpa melihat perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Beberapa yang perlu diperhatikan gitu ya dalam pembinaan anak dalam perspektif Islam. Yang pertama itu menggunakan konsep pendidikan Islam yang mana mempunyai beberapa konsep yang berupa tujuan, landasan, pendekatan, ataupun metode pendidikan yang berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Kedua itu ada dengan memulai dari memilih pasangan yang baik. Semisal kita memilih pasangan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maksudnya itu untuk seperti jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang berkualitas, yang baik, maka kita juga harus mencari benih yang baik gitu ya. Dengan itu kita sebagai pendidik akan mempermudah karena orang tuanya pun dia memiliki sifat yang baik juga atau juga keimanan dan bertakwa juga kepada Allah. Yang ketiga itu kita harus memperhatikan tahap-tahap pendidikan anak. Maksudnya itu kita harus sebagai pendidik gitu ya, harus mengetahui fase perkembangan anak agar mempermudah kita dalam mengetahui cara menyampaikan dan pembinaan dalam mengajarkan keagamaan pada anak. Dengan mengetahui perkembangannya juga kita akan memberikan pembinaan atau pembelajaran kepada anak tentang agama itu menjadi lebih efektif. Kemudian yang keempat, dengan memperhatikan sifat pendidik, bahwasanya kita sebagai pendidik juga harus menyesuaikan gitu ya. Jika kita mengajar anak-anak, maka kita harus mempunyai pembicaraan yang sesuai dengan seusianya gitu ya. Maka sebagai pendidik kita juga harus mempunyai sifat penyabar, penyayang, kemudian kasih sayang terhadap anak-anak seperti yang diajarkan oleh Rasul. Kemudian ada juga cara mempermudah dalam mengasah kecerdasan jiwa keagamaan pada anak dengan cara kita memberitahu bagaimana sifat Rasul, contoh dari keteladanan Rasul. Setelah kita memberitahu, kita mengajaknya untuk membiasakan yaitu atau mempraktikannya seperti Rasul sholat, berarti pembiasaannya dengan kita melaksanakan sholat, kita memberitahu sholat itu ada berapa, kemudian kita memberikan nasihat kepada anak-anak. Yang keempat itu dengan cara kita memberitahunya dengan bercerita, kemudian ada juga dengan bernyanyi, ada juga dengan memberikan hadiah sebagai wujud motivasi di anak untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya oleh rekan saya.
Masa kanak-kanak merupakan masa yang sangat subur untuk menanamkan nilai-nilai yang baik. Pada masa tersebut, mereka masih memiliki fitrah salimah, yaitu masa kanak-kanak yang masih bersih, lentur, fleksibel, dan jiwa yang masih suci. Nilai-nilai agama dan moral yang dikembangkan pada usia dini akan terbawa hingga dewasa. Anak-anak yang mendapatkan pembinaan yang intensif dan optimal sejak dini akan mampu mengembangkan potensinya dengan baik dan optimal di masa depan. Demikian pula dengan mereka yang kurang mendapatkan pembinaan sejak dini, tentunya akan kurang mampu mengembangkan potensinya. Nilai-nilai agama yang dikembangkan pada anak bisa dikelompokkan menjadi 5 tema pokok. Yang pertama yaitu mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Nilai-nilai agama yang diajarkan adalah mengetahui sifat Tuhan sebagai pencipta, mengenal ciptaan-ciptaan Tuhan, dan membiasakan mengucapkan kalimat pujian terhadap Tuhan. Seperti Asmaul Husna, lalu mengajarkan tentang hewan itu siapa yang menciptakannya, terus kita bersikap kepada hewan itu harus seperti apa, bisa dengan mengajarkan seperti itu untuk implementasi terhadap nilai agama untuk tema yang satu ini. Lalu tema kedua, mengenai menghargai diri sendiri dan orang lain serta lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Nilai agama yang diajarkan yaitu terbiasa merawat kebersihan diri, tidak menyakiti diri sendiri atau teman, menghargai teman, ya seperti tidak mengejek atau mengolok-olok, hormat kepada guru dan orang tua, juga menjaga dan merawat tanaman, serta menjaga dan merawat binatang peliharaan dan ciptaan Tuhan lainnya. Lalu yang ketiga, mempunyai perilaku yang mencerminkan sikap jujur. Nilai agama yang diajarkan seperti terbiasa bicara sesuai fakta atau jujur, lalu tidak curang dalam perkataan ataupun perbuatan, tidak berbohong, menghargai kepemilikan orang lain, lalu mengembalikan benda yang bukan miliknya, mengerti batasan yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan, berterus terang, lalu anak juga senang melakukan sesuatu sesuai aturan dan kesepakatan, dan mengakui kelebihan diri atau temannya. Lalu yang keempat, mengenal kegiatan beribadah sehari-hari dan melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntutan orang dewasa. Nilai agama yang diajarkan seperti doa-doa, baik itu doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, lalu bisa juga dengan mengenal hari-hari besar agama, tempat beribadah agama lain ataupun tempat ibadah kita, dan juga mengenal tokoh-tokoh agama seperti para nabi, khilafah, dan juga menceritakan kisah-kisah Islami lainnya kepada anak. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu mengenal perilaku baik sebagai cerminan akhlak mulia dan menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak mulia. Nilai agama yang diajarkan yakni perilaku baik dan santun, tata cara berbicara yang baik dan sopan, cara berjalan yang benar, cara minta bantuan itu seperti apa, cara menyampaikan terima kasih yang baik, cara makan, cara minum. Ya, seperti kita tahu kan minum itu ada adabnya di Islam, lalu memberi salam yang baik seperti apa, cara pakaian yang baik, dan juga mengajarkan untuk menolong teman. Nah, selain kegiatan yang di atas itu sebenarnya masih banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menanamkan nilai agama terhadap anak. Nah, oleh karena itulah kita harus memberikan informasi serta bimbingan kepada mereka, karena masa anak-anak ini adalah masa yang sangat baik ya untuk menyerap informasi. Oleh karena itulah kita harus memberikan informasi atau bimbingan kepada mereka dengan baik dan juga dengan ajaran yang baik agar mereka terbiasa sejak dini dan berperilaku mereka sejak kecil itu akan terbawa hingga dewasa.